Halo, selamat datang di Koko United TV. Pada kesempatan Koko kali ini, saya akan memberikan prediksi saya untuk Premier League 2020-2021. Saya hanya akan membahas tim top 4 yang kemarin ya. Jadi kita ada Liverpool, Manchester City, Manchester United, dan juga Chelsea. Ya, untuk Liverpool, kita mulai dari Liverpool dulu. Dia ada beli pemain satu di bursa transfer ini, yaitu Konstantinos Tsimikas dari Olympiakos. Ya, dia beli pemain ini, saya bilang nggak membantu dia untuk memperkuat tim, ya bahkan untuk jadi pelapis berkualitas pun menurut saya nggak gitu. Jadi kekuatan tim mereka sama kayak tahun yang season sebelumnya. Nah, kalau saya bilang Liverpool ini cukup beruntung dua season terakhir karena dia jarang ada yang cedera. Ya, jarang ada cedera yang signifikan lah dari tim-tim mereka. Ya mungkin Klopp yang bagus merotasi pemain ya atau apa, cuman ya saya bilang tahun ketiga ini dia nggak akan seberuntung itu. Kemungkinan besar bakal ada yang cedera dan kemungkinan besar banyak yang bisa ada yang out of form juga gitu loh. Jadi saya bilang untuk tahun ini Liverpool juara Premier League menurut saya chance-nya nggak gede. Jadi kalau saya bilang dia bakal bisa mempertahankan atau enggak, menurut saya tidak. Apalagi ya dia beli pemainnya cuman itu doang sih, siapa Tostamikos Timikas ini nih, Konstantinos Timikas ya. Kecuali nih ada pengecualian nih, kecuali dia bisa jadi datengin Thiago Alcantara dari Bayern Munchen. Nah kalau dia bisa datengin itu bikin Liverpool menjadi tim yang lebih bagus dari dari season sebelumnya ya. Jadi kalau dia nggak datengin Thiago, saya bilang nggak bakal nggak juara Liga Premier League lagi tahun ini. Kalau datengin Thiago, kemungkinan besar dia masih ada fighting chance lah untuk juara liga lagi ya. Nah, untuk selanjutnya kita ngomongin Manchester City ya, yang juara 2 kemarin. Nah, kalau kita bisa lihat dari Manchester City, dia ada dua pemain baru yang lumayan ya datang ya, Ferran Torres dan Nathan Ake. Sorry, maksud saya lumayan nih ya um, jujur kalau Nathan Ake sih saya nggak tahu ya dia tuh sebagus apa, karena dia dari Bournemouth ya, siapa yang sih nonton Bournemouth gitu kan ya. Jadi saya nggak tahu dia sebagus apa, tapi dia emang tim di cadangan di Holland sih. Dia itu center back, walaupun kemarin di UEFA Nation League dia jadi left back ya. Menurut saya sih nggak cocok ya. Dan ya kurang cepat lah dia kelihatannya sih, dan crossingannya semua tuh nggak jalan lah. Cuman dia center back ya, dia itu didatangkan dengan harapan melapisi defender Manchester City yang udah mulai tua ya, seperti Fernandinho, siapa tuh Otamendi gitu kan. Jadi dia diharapkan untuk membantu gitu, memperkuat lini pertahanan Manchester City. Nah kalau Ferran Torres ini saya bilang sih dia kan winger kanan kalau nggak salah ya. Dia dibeli ini juga menurut saya sih nggak bikin lebih kuat tim Manchester City yang sebelumnya. Karena di kanan kita tahu dia ada Riyad Mahrez sama Bernardo Silva. Ya, jadi Ferran Torres ini datang, saya nggak yakin dia kualitasnya lebih bagus dari mereka berdua, walaupun dia lebih muda ya. Jadi saya bilang ya mungkin ini untuk tahun depan atau 2 tahun lagi Ferran Torres bisa matang gitu ya. Kalau sekarang ini kalau saya bilang sih nggak bisa menggantikan mereka berdua dulu gitu, Mahrez sama Bernardo Silva. Ya, Nathan Ake jelas bisa membantu pertahanan Manchester City lebih bagus. Jadi Manchester City yang tahun sekarang ini bakal lebih bagus, sedikit lebih bagus dari yang sebelumnya. Cuman problemnya dia adalah dia kehilangan David Silva. Ya. Oke, David Silva udah mulai tua. Cuman kita tahu David Silva itu kreativitasnya tinggi seperti Kevin De Bruyne. Ya, jadi kehilangan David Silva ya, kalau nggak salah dia ada 10 assist sama berapa gol gitu, 6 gol kalau nggak salah ya season kemarin. Kehilangan David Silva ini menurut saya ini sangat 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 apa ya, impactnya sangat tinggi nih di Manchester City, dan dia nggak ada pemain untuk menggantikan David Silva. Ya kemungkinan besar sih dia bakal mainin si siapa tuh yang Phil Foden. Kemungkinan dia bakal mainin Phil Foden untuk gantiin David Silva. Cuman ya saya yakin lah itu kualitasnya masih jauh di bawah David Silva ya, pengalamannya juga jauh di bawah. Ya jadi menurut saya Manchester City yang sekarang ini itu plus minus gitu loh. Jadi dari defense mungkin dia tambah lebih bagus, apalagi kalau dia jadi beli Koulibaly ya dari Napoli ya. Kalau dia jadi beli itu defense-nya sangat bagus lah. Cuman dari segi attacking pemainnya saya bilang sih menggantiin David Silva ini pertanyaan yang paling besar.
Kalau dia ada pengganti David Silva yang bagus, ya menurut saya ya dia chance untuk juaranya tinggi ya, karena pemain utamanya bagus, pemain pelapis mereka juga bagus ya, jadi penting itu dia bisa merotasi pemain ya sebanyak mungkin gitu kan ya. Cuman pertanyaan saya gini, kehilangan David Silva itu akan mempengaruhi banyak gak ya kan? Misalnya nih kalau Kevin De Bruyne lagi jelek misalnya, siapa yang bakal gantiin Kevin De Bruyne sebagai motor serangan gitu loh ya kan. Jadi menurut saya itu penting banget sih, David Silva itu penting banget untuk jadi pengganti, dan Phil Foden saya rasa belum levelnya segitulah. Oke, jadi chance-nya Manchester City gimana ini untuk juarain Premier League? Saya bilang chance-nya bagus ya, terlepas kehilangan David Silva, chance-nya bagus ya. Kita tahu De Bruyne lagi bagus-bagusnya ya kan, walaupun dia mulai tua ya, udah mau kepala 3 ya. Sebenarnya sih banyak yang mau mulai kepala 3 sih di Manchester City ya kan. Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Ilkay Gundogan, ya banyak lah, kayak Walker, itu semua udah mau kepala 3 semua gitu loh. Jadi dia saya bilang sih 2-3 tahun lagi Manchester City ini bakal problem nih kalau dia nggak belanja habis-habisan ya. Apalagi dia jadi beli, kalau bisa dia beli Koulibaly kan, Koulibaly juga kepala 3 tuh kan. Jadi 2-3 tahun lagi Manchester City menurut saya sih ya harus belanja habis-habisan sih ya. Oke, kita ngomongin, kalau saya bilang balik lagi, dia chance-nya masih bagus karena pemain tim inti dia sangat lagi prime banget gitu loh, lagi prime sekali. Apalagi dia fokus untuk membenahi defense mereka yang defense-nya dia yang lagi problem gitu, karena ada Fernandinho sama yang mulai tua gitu, sama si Otamendi ya. Jadi menurut saya sih chance-nya sangat bagus Manchester City untuk menjuarai Premier League ya. Nah, terus kita selanjutnya ngomongin Manchester United ya. Kita finish di ketiga ya season sebelumnya. Jujur kalau ngomongin Manchester United, tim inti kita bagus ya, bener bagus. Saya nggak bohong gitu. Maksudnya saya nggak, untuk lawan siapapun juga menurut saya tim inti kita bagus ya. Front three kita kuat, Rashford, Martial, Greenwood itu kuat. Apalagi kalau kita jadi jatuhin Sancho ya, cuma menurut saya itu chance-nya kecil ya. Sekarang ini kuat tiga itu. Bruno Fernandes, Pogba, itu midfield yang kuat sekali di tengah ya. Back kita emang sedikit ya, menurut saya sih nggak jelek juga ya. Wan-Bissaka kuat untuk tackling. Luke Shaw kalau lagi nggak sering cedera, dia kuat banget, menyerang kuat, defense kuat. Maguire ya, dia masih perlu settle kalau saya bilang sih untuk sebagai kapten ya. Dan juga Lindelof gitu kan, dan mereka berdua tuh harus ya menurut saya jam terbangnya harus lebih tinggi gitu biar mereka lebih kompak segala macem. Dan kita kiper ada 2 kiper utama gitu loh, De Gea dan Dean Henderson ya. Terlebih lagi kita ada beli Donny van de Beek sekarang ini untuk melapisi, kemungkinan besar sih melapisi Bruno ya, dan mungkin kadang-kadang melapisi Pogba. Nah, kalau saya bilang tim inti kita kuat ya, kuat banget menurut saya sih, kuat. Walaupun ada problemnya, menurut saya kita tetap aja kita belum bisa untuk juara Premier League. Kenapa ya? Sekali lagi pelapis kita nggak banyak gitu, pelapis kita yang berkualitas tuh nggak banyak ya. Kita baru datengin Donny van de Beek ya kan untuk melapisi Bruno dan Pogba. Sisanya pelapis kita tuh masih tanda tanya gitu loh ya. Center back pelapis kita masih tanda tanya, Bailey, Tuanzebe cedera mulu. Center back kiri pelapis kita ya cuman Brandon William gitu kan, which is yang kurang bagus gitu, dia nggak konsisten. Dan menurut saya sih dia lebih cocok di back kanan ya. Jadi kalau saya bilang tim inti kita kalau nggak ada yang cedera, saya rasa kita bisa gitu loh untuk ganggu untuk bukan ganggu sih, lebih untuk menjadi contender lah untuk Premier League gitu, juara Premier League kalau nggak ada yang cedera. Cuma kita tahu ya kan, Manchester United paling nggak beruntung sama cedera ya kan. Season kemarin aja Rashford cedera, Martial cedera, Pogba cedera, udah habis, kelar udah ada kita. First season kita langsung habis itu first half-nya ya kan. Nah, kalau nggak ada yang cedera menurut saya kita bisa menjadi contender juara lah. Cuman udah pasti tuh nggak mungkin kan nggak ada yang cedera. Jadi kalau saya bilang untuk juara rada berat. Cuman ya untuk posisi 2 atau 3 mungkin masih bisa kita untuk nge-fight ya. Tergantung lagi nih ya kan, kita bursa transfer kan belum selesai ya, benar nggak? Kalau kita jadi datengin Sancho,
Datengin siapa, Reguilon atau apalah back kiri, yang menurut saya sih kita bisa juara, bisa juara, bisa banget. Kalau kita datengin Sancho, Greenwood jadi cadangan, bener nggak, jadi backup, bukan cadangan ya, backup, mungkin dirotasi, bener nggak, itu kuat banget gitu Greenwood sebagai backup, kuat sekali gitu tim kita gitu ya. Jadi sekali lagi dengan posisi sekarang ini ya, pembelian Donny van de Beek doang menurut saya kita untuk jadi juara rada susah ya, jadi susah. Oke, paling itu. Dan terakhir ini kita ada Chelsea. Mana Chelsea nih, dia beli banyak dia nih, belanja gila-gilaan nih. Nah ini Chelsea. Oke, Chelsea ada kehilangan Willian sama siapa ya, itu Pedro ya, cuma ya mereka udah tua lah, udah emang mau dibuang gitu, cuma sebagai backup banget. Cuman dia kedatangan banyak ya, Thiago Silva sebagai buat back ya, walaupun dia udah tua ya, saya nggak tahu sih seberapa bagus dia bisa main di Premier League ya, karena dia umur juga udah 35 atau 36 gitu ya, jadi saya nggak tahu. Menurut saya sih itu ini jadi backup aja gitu loh. Oke, dia kedatangan Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, dan Kai Havertz. 4 itu yang paling signifikan lah saya bilang lah. Ya, Thiago Silva sekali lagi pemain bagus, back bagus, cuman dia udah tua. Saya nggak yakin dia bisa ikutin pace yang ada di Premier League ya. Oke, Timo Werner saya bilang bagus. Dia striker utama di Jerman juga. Hakim Ziyech menurut saya terbukti ya, udah ya, dia tuh ya emang dia apa namanya, assist machine gitu. Dia kan dia suka assist gitu sebagai kanan pengganti William. Nah, menurut saya yang Kai Havertz ini masih tanda tanya nih. Ya, pemain masih muda ya kan, di timnas pun di timnas Jerman pun dia masih cadangan setahu saya, jarang diturunin sebagai tim inti ya. Timo Werner masih tim inti tuh ya kan, tim inti Jerman dia. Kalau kayak Havertz kayaknya masih cadangan, dan dengan harga setinggi itu pemain masih muda, saya nggak tahu dia bisa ini nggak. Kalau dari saya bilang dari semua ini yang paling bisa flop tuh kayak Havertz ya, bukan karena dia termahal juga sih, pressure-nya ada kan untuk perform. Sementara dia baru datang ke liga yang baru gitu, Premier League gitu kan, the best league in the world. Jadi itu saya bilang kayak Havertz masih tanya lah ya, bisa bagus atau enggak. Dan juga Ben Chilwell menurut saya sih nggak terlalu gimana ya, jujur aja ya. Saya bisa bilang dia tuh Luke Shaw yang defense-nya kurang bagus gitu loh ya. Kalau Luke Shaw kan nyerang bagus, defense bagus gitu. Kalau dia tuh defense kurang, mungkin nyerang lebih bagus dikit dari Luke Shaw gitu. Jadi saya bilang buat gantiin Alonso sih nggak tahu dari cocok bagus atau enggak ya. Cuman jelas Chelsea yang sekarang ini lebih bagus dari yang sebelumnya ya kan. Timo Werner gantiin siapa tuh, si Tammy Abraham ya kan, atau Giroud kan. Yang jelas yang mereka tuh yang on off mulu gitu kan performanya. Terus Hakim Ziyech gantiin Willian ya kan, yang suka cedera terus, benar nggak. Terus kita ada kayak Havertz, nggak tahu gantiin siapa, ada Ben Chilwell gantiin Alonso ya. Jadi mereka tuh lebih kuat dari ini. Dan sama saya mereka cukup ya, kalau Frank Lampard bisa ngolahnya ya, dia bisa jadi juara juga ya, bisa jadi juara juga. Dan saya yakin bisa atau enggaknya Frank Lampard ngolah saya nggak tahu ya, cuman Frank Lampard sih lebih kebukti lah sebagai pelatih ya. Dia kan nggak dapat budget buat ini tuh, sebelumnya belum nggak dapat budget buat beli pemain, tapi dia berhasil membawa Chelsea ya masuk 4 besar gitu loh ya kan. Berarti kelihatan lah dia lumayan bisa gitu kan, untuk sebagai manajer atau sebagai pelatih dia lumayan bisa. Jadi tetap kalau saya bilang Chelsea tahun ini chance-nya kuat banget untuk juara ya, walaupun resikonya banyak karena banyak pemain, apalagi dia belum selesai lagi, katanya masih mau beli kiper ya kan, masih mau beli kiper dia. Jadi gitu. Kalau saya bilang nanti gimana nih, kalau menurut saya 1-2 itu antara Manchester City atau Chelsea, jujur aja ya, Manchester City atau Chelsea. Apalagi kalau Manchester City jadi beli Koulibaly, saya bilang ya 2 itulah bakal fighting di ya juara gitu loh. Untuk 3-4 menurut saya kita bakal fighting sama si Ipul. Itu tinggal siapa aja yang lebih beruntung ya, nggak banyak yang cedera ya. Nah, kalau Ipul nggak banyak cedera sih ya dia bisa ini lagi gitu loh, fighting lagi
sama Manchester City atau Chelsea gitu. Cuman menurut saya tahun ketiga hokinya udah cukup lah, masa 2 tahun berturut-turut nggak banyak yang cedera, semua top form semua, bener nggak mungkin. Kita bisa lihat juga kok setelah corona ini mereka mulai down gitu, mulai drop, bukan karena mereka udah mau juara gitu, menurut saya emang ya karena ya formnya emang kurang bagus ya. Jadi itu prediksi saya. Jadi untuk juara Premier League Chelsea atau Manchester City, kemungkinan besar mereka yang chance paling gede lah untuk bisa juarain. 3 sama 4 itu kita fight sama Liverpool. Tapi jujur kali ini semua dari 4 tim ini menurut saya bisa ada chance untuk juara ya. Tinggal kita lihat aja ya gimana jalannya waktu ya. Siapa yang banyak cedera, siapa yang apalah gitu loh, bener nggak? Jadi 4 ini sih lumayan bisa kita lihat lah untuk fighting di menjadi juara ya. Sorry saya nggak ngomongin Arsenal dan Tottenham dan yang lainnya, karena menurut saya mereka itu ya nggak banyak pergerakan ya dari pemainnya. Ya bukan tim yang lebih bagus banget itu di tahun ini gitu, memang tahun season kemarin. Ya menurut saya 4 tim top tim ini bakal tetap fighting untuk ya top 4 gitu loh. Ya. Oke, sekian analisa saya tentang prediksi saya tentang Premier League 2020-2021. Kalau setuju jangan lupa di like ya sama subscribe. Oke, thank you for watching.